Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Jiwa yang selalu mengajak kita lalai, jiwa yang selalu mengajak kita untuk berbuat maksiat. Kita berlindung kepada Allah, Sang pemilik jiwa kita, dan kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa Allah yang sesatkan dia, maka sungguh tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah jika disembah maka dia disembah dengan sesat. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, yang tidak ada seorang pun yang berhak untuk diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia diikuti tanpa ada dalil yang mengatakannya, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Allah Taala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yang Maha Tinggi mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan benar-benar berserah diri kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam Allah ciptakan istrinya, Hawa, ibu Hawa. Kemudian dari keduanya Allah bangkitkan begitu banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah kita saling tolong-menolong dan saling berkasih sayang. Sesungguhnya Allah Maha meliputi dengan segala yang kalian perbuat. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Dengan berkata yang benar, Allah akan memperbagus amalan-amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia sudah mendapatkan keberuntungan yang besar. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diadakan di dalam beragama. Dan setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap sesat itu adanya di neraka. Alhamdulillah, pujian itu sangat kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesehatan, waktu yang luang, yang marilah kita dengan nikmat yang Allah berikan ini kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menghadiri kegiatan ini adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin mengharapkan balasan akhirat, pahala di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila ingin kebaikan pada diri seseorang, Allah bukan berikan harta, Allah bukan berikan kedudukan, Allah bukan berikan jabatan, bukan Allah berikan titel, bukan. Tetapi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan ada pada orang tersebut, maka Allah pahamkan dia agama. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, pertemuan kita pertama, adik-adik sekalian, kita akan belajar mengenai makna dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, syahadat ini merupakan kunci dari surga. Ya. Jadi tidak akan mungkin seseorang itu masuk surga tanpa mengucapkan syahadat. Dan kemudian syahadat ini merupakan bangunan dasar dari agama Islam. Jadi kalau ada bangunan, fondasinya itu adalah syahadat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hijjul baiti ya wa shaumi Ramadan." Berkata Rasulullah, Allah membangun Islam dari 5 perkara. Bangunan yang pertama adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat ini adalah fondasi bangunan agama kita. Jadi bagaimana seseorang ingin membuat bangunan yang kokoh, ingin meningkatkan bangunannya, membuat bangunan yang kuat, bertahan lama, kalau fondasinya tidak kuat, goyah fondasinya. Ya, maka bangunan yang tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, asas yang kuat, maka dia mudah sekali mengalami keruntuhan. Ya, diterpa hujan, runtuh, ya, atau ada badai, maka dia bisa roboh. Nah, tetapi bangunan yang kuat, walaupun angin bertiup kencang, panas terik membakar, hujan, ya, bangunan itu akan tetap utuh, tetap kokoh, karena dia fondasinya kuat. Nah, pada kali ini kita akan membahas Kitab Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Ali Al-Yamani Al-Usobi Al-Abdali. Ya, jadi Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab ini merupakan salah satu ulama ahli tauhid yang berasal dari negeri Yaman. Beliau menulis sebuah kitab yang namanya Kitab Al-Qaulu Mufid. Jadi perkataan-perkataan yang bermanfaat fi adilatit tauhid, di dalam dalil-dalil tentang tauhid. Nah, Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab bin Ali Al-Yamani Al-Usobi Al-Abdali ini telah mendapatkan rekomendasi dari berbagai ulama, ya. Ada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya. Kemudian Syekh ini ya, yang lain-lain memberikan pengakuan bahwa buku ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Nah, jadi kita akan mengambil dasar pelajaran kita melalui buku ini, ya, buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Ali Al-Yamani Al-Usobi Al-Abdali. Jadi ulama yang berasal dari Yaman. Ada juga Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab rahimahullah yang sudah meninggal, yang berasal dari At-Tamimi, ya, tetapi itu berasal dari Arab Saudi. Nah, ini yang berasal dari Yaman.
Nah, Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab mengatakan bahwa makna la ilaha illallah, jadi arti dari kata la ilaha illallah, ayu maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Ya. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in'ubida, jika dia disembah, fabi batil, maka dia sesat. Nah, jadi inilah makna dari perkataan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah bukan seperti arti yang biasa kita dengar, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah terjemahan yang kurang tepat. Ya, karena itu kadang-kadang tidak membekas di dalam jiwa kita perkataan itu. Banyak orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tetapi dia masih berbuat kesyirikan. Misalkan masih dia memotong atau menyembelih kerbau untuk kuburan, ya, atau dia melakukan perbuatan syirik, kemudian dia masih meninggalkan sholat, ya. Nah, jadi perkataan la ilaha illallah itu mereka belum paham maknanya. Nah, sedangkan makna yang sebenarnya itu harus kita pahami. Ada konsekuensi besar yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW dia dimusuhi oleh kaumnya, kaum Quraisy yang musyrik, ya. Bahkan paman Nabi Abi Thalib sampai beliau meninggal itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia tahu betul arti dari la ilaha illallah. Jadi arti la ilaha illallah ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fabi batil. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Nah, ini kenapa Abi Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Waktu Abi Thalib mau meninggal, Abi Thalib ini adalah paman Nabi yang melindungi Nabi dalam berdakwah, memberikan sokongan, tetapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua ajaran nenek moyangnya yang menyembah berhala, ya. Kemudian dia harus ikut aturan Islam, menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Karena orang Quraisy dulu selain menyembah Allah, mereka adalah kaum yang mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim tetapi tercampur dengan perbuatan syirik. Mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung, berhala-berhala yang mereka buat. Ya, mereka membuat-buat ajaran menyimpang, ya. Seperti berhaji yang tidak disyariatkan Nabi Ibrahim, ya. Kemudian mereka membuat ajaran-ajaran baru. Nah, kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus mengikuti semua syariat Nabi Muhammad, ya. Nah, makanya mereka mengerti betul kalimat konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubidah fabi batil. Jadi tidak, yang arti yang sebenar-benarnya adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya, jadi ini adalah arti yang sebenarnya. Yang apabila kita mengerti ini, maka kita akan mengalami atau akan melakukan konsekuensi dari mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Nah, dalilnya adalah surat di dalam Al-Quran, suratul Hajj ayat 62 dan suratul Luqman ayat 30, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu bahwasannya dia Allah dialah yang benar. Dan adapun apa-apa yang mereka seru dari selain Allah itu adalah sesat. Ya, jadi apapun yang mereka seru daripada selain Allah itu adalah sesat. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, jadi makna syahadat la ilaha illallah ini
adalah kita hanya mengakui Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, apabila seseorang menyembah selain Allah, maka dia disembah dengan sesat. Jadi sembahan selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Nah, jadi dengan konsekuensi ini kita harus benar-benar memahami arti dari tauhid. Ya. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan, jadi Ibnu Qayyim ini adalah ulama, ya, muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim ini mengatakan bahwasanya Allah wahdah wal ma'bud ma'lu alladzi la yastahiqul ibadati siwahu, ya. Jadi Allah wahdah, Allah saja, ya. Wa al ma'bud, dialah yang diibadahi. Al ma'luh, dia yang disembah. Alladzi la yastahiqu, yang tidak ada yang berhak al ibadati siwahu, apabila diibadahi selain daripada Allah. Ya, jadi tidak ada yang berhak diibadahi selain dari Allah saja. Ya, jadi ini adalah makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ibadah itu apa? Ya, ibadah itu adalah ta'abbud. Jadi penghinaan diri. Jadi kita menghinakan diri di hadapan Allah dan tunduk kepada Allah. Ya. Nah, apa bukti kita merasa diri kita hina di depan Allah dan bukti kita tunduk kepada Allah adalah kita melaksanakan semua perintah dari Allah. Nah, itu membuktikan bahwa kita benar-benar menghinakan diri dan patuh kepada Allah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang Allah berikan. Jadi larangan-larangan yang Allah berikan itu harus dijauhi. Dan kita melaksanakan semua perintah Allah ini, kemudian menjauhi semua larangan Allah, itu dilandasi oleh rasa cinta dan pengagungan pada Allah. Jadi kita melaksanakan ibadah itu harus didasari rasa cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan dan Allah yang melarang. Jadi berbuat dosa itu bukan masalah besar dan kecilnya sebenarnya berbuat dosa, tetapi siapa yang melarangnya, ya. Nah, jadi memang berbuat dosa itu ada dosa besar, ada dosa-dosa yang kecil, ya. Di antara dosa besar yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Ya. Nah, kemudian dosa-dosa besar lainnya misalkan berbuat bid'ah, kemudian membunuh, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, itu dosa-dosa besar. Ya. Kemudian dosa selain itu adalah dosa-dosa kecil. Nah, tetapi dosa-dosa itu sebenarnya ya tidak akan dilakukan oleh seorang mukmin apabila dia melandasi perbuatannya itu dengan rasa kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Tentu kalau dia merasa cinta kepada Allah, dia tidak akan melanggar aturan Allah dan dia akan selalu melaksanakan perintah kepada Allah. Ya, jadi ini adalah ibadah, yaitu bentuk penghinaan diri kita karena memang kita rendah di hadapan Allah. Dan kita harus tunduk pada Allah yang memerintahkan dan melarang. Ya, maka kita melaksanakan semua perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya karena landasan kecintaan kita kepada Allah dan pengagungan kita kepada Allah. Ya. Nah, kemudian ibadah itu perkara yang kedua adalah muta'abad bihi, yaitu sarana yang digunakan dalam menyembah Allah. Ya, jadi ibadah itu adalah bentuknya, kemudian ada sarana-sarananya juga. Nah, inilah pengertian ibadah yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam, mengatakan adalah ibadah segala sesuatu yang mencakup semua hal yang dicintai oleh Allah dan diredhoinya. Jadi ibadah itu semua hal yang dicintai Allah dan diredhoinya. Baik itu perkataan, perbuatan, ya,
baik itu tersembunyi maupun yang tampak. Nah, jadi ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah adalah semua hal yang mencakup sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik itu perkataan, jadi ibadah itu bisa berupa perkataan seperti tasbih, kemudian istighfar, nah itu adalah perkataan ya, ataupun perbuatan, sholat, kemudian puasa, ya, kemudian yang tersembunyi, ibadah yang tersembunyi itu niat, ya, nggak akan ada yang tahu niat itu kecuali Allah dan orang itu sendiri, maupun yang tampak ya, ibadah yang bisa dilihat seperti sholat, kemudian membayar zakat itu bisa dilihat ya. Jadi tidak ada yang berhak disembah dengan benar, diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Dan selain Allah, jika diibadahi maka dia sesat ya. Nah, kenapa kita hanya boleh beribadah kepada Allah saja? Kenapa hanya ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah saja, tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada selain Allah. Kenapa? Ya, karena hanya Allah yang berhak disembah. Jadi hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Sedangkan selain Allah tidak berhak mereka disembah. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an Suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, Allah mengatakan kepada manusia, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan orang-orang dari sebelum kalian, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa ini adalah perintah Allah yang utama, yaitu menyembah Allah saja. Ya, tidak boleh menyembah yang lain. Kenapa Allah berhak disembah? Allah melanjutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah mengatakan, Allah berhak disembah karena Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi itu sebagai hamparan. Jadi kita bisa berjalan dengan mudah, kita bisa mencari nafkah dengan mudah karena bumi ini Allah jadikan hamparan. Allah jadikan datar. Wasama abinaan, dan Allah menjadikan langit sebagai atap, ya, sebagai bangunan. Kita lihat langit dari ujung barat sampai ujung timur. Tidak ada retak sedikit pun langit, tidak ada kebocoran sedikit pun. Bahkan sampai capek mata kita melihat ada retak, ada kebocoran di langit, kita mencari-cari, dan kita memandang dari sebelah barat ke timur, balik lagi ya, ke utara, selatan, tidak ada keretakan dan kebocoran. Hanya Allah saja yang bisa membangun langit sedemikian rupa. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas tsamarat. Allah saja yang sudah menurunkan dari langit itu air hujan. Sehingga dengan air hujan tersebut Allah tumbuhkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Rizqalakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu ada suatu tandingan. Nggak boleh menjadikan bagi Allah suatu sekutu yang mereka menyembah juga selain Allah, menyembah yang lain juga. Selain kepada Allah mereka berdoa kepada yang lain juga. Ini nggak boleh, ya. Karena sesuatu yang selain Allah ini adalah makhluk. Semuanya Allah ciptakan. Makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat maupun tidak bisa menolak suatu mudarat. Karena yang berhak untuk disembah itu Allah saja, ya. Jadi Allah melarang kita, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bersama Allah itu sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui. Jadi hanya Allah yang menciptakan, ya, menciptakan kita dari setetes air yang hina. Allah ciptakan kita ini. Kemudian Allah berikan bentuk. Kemudian Allah melahirkan kita dari perut ibu-ibu kita. Kemudian Allah jadikan kita anak-anak. Kemudian Allah kembang ini menjadikan kita dewasa, ya, seperti sekarang. Kemudian juga Allah akan menjadikan kita tua dan berkurang nikmat-nikmat yang akan kita rasakan. Dan kemudian Allah akan menjadikan kita mati.
Dan kemudian setelah kita dibangkitkan, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah yang mengatur itu semua, ya. Jadi tidak ada yang mengatur. Allah menciptakan dunia ini seisinya, langit, bumi, surga, neraka, arsy, malaikat, semuanya Allah ciptakan itu sendirian, tidak memerlukan seseorang pun. Maka hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Kemudian Allah yang telah memelihara kita, memberikan kita banyak kenikmatan, ya. Kemudian nikmat sehat, nikmat waktu luang Allah berikan, dan Allah melarang untuk manusia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, ya, karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang tidak mampu melakukan apapun, tidak mampu memberikan rezeki, tidak mampu mengatur kehidupan, dan tidak mampu menciptakan. Ya, hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Nah, kemudian Allah juga memberikan kita rezeki, ya. Jadi yang bisa memberikan rezeki, membagikan rezeki itu cuma Allah saja. Tidak ada sekutunya dalam hal memberikan rezeki ini. Allah mengatakan di dalam suratul Fatir ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu tudzkuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Allah bertanya, ini kalimat retoris, ya. Apakah ada dari selain Allah yang dapat menciptakan? Apakah ada dari selain Allah yang dapat memberikan kalian rezeki dari langit ataupun dari bumi? Tidak ada. Jadi hanya Allah yang menciptakan. Allah ada Al-Khaliq, kemudian Allah yang memberi rezeki. Allah ada Ar-Razzaq, ya. Maka Allah berhak disembah. Selain daripada Allah tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang memberikan rezeki. Nah, kemudian Allah mengatakan di dalam surat Saba ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Allah menyuruh kepada Rasul-Nya yang mengatakan, bertanya, man yarzuqukum minas sama'i wati wal ard. Siapa yang memberikan kalian rezeki dari 7 lapis langit dan bumi? Ya. Katakanlah Allah. Ya, jadi Allah tidak memerlukan bantuan siapapun dalam hal memberikan rezeki. Allah menjamin semua rezeki makhluknya. Oleh karena itu, tidak pantas Allah dipersekutukan dalam ibadah. Tidak pantas seseorang berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, atau dia beramal bukan ditujukan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi ada orang beramal, dia tidak ingin mengharapkan balasan dari Allah, tetapi dia ingin dipuji orang, ingin didengar orang sebagai orang baik. Itu tidak pantas dilakukan oleh makhluk, ya. Jadi tidak pantas Allah itu untuk diduakan, untuk ditigakan, ya, atau untuk dipersekutukan dengan selainnya. Ya. Kemudian sesembahan-sesembahan itu selain daripada Allah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada menyembah pohon, ada menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi-nabi, ya, ada yang menyembah manusia, ya, ada yang menyembah selain Allah, itu tidak berhak, ya, karena mereka semua adalah ciptaan Allah, ya. Allah yang memberikan mereka rezeki. Allah mengatakan dalam suratul Fatir ayat 3 lanjutan ayat tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Maka mengapa engkau bisa berpaling dari perintah Allah? Kenapa mereka bisa mempersekutukan Allah? Ya. Nah, mereka selain daripada Allah tidak mampu memberikan rezeki, tidak mampu menanggung rezeki, tidak mampu memberikan kesehatan, tidak mampu memberikan makan, ya. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan. Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berkuasa bagi mereka memberikan rezeki. Minas samawati wal ard, dari 7 lapis langit maupun dari bumi, syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Wala yastati'un, dan mereka tidaklah mampu, tidak berkuasa untuk memberikan rezeki. Nah, jadi
sesembahan selain Allah itu tidak mampu memberikan mereka rezeki, tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka, tidak mampu memberikan rezeki makan, ya, kemudian tidak mampu menyelamatkan mereka, tidak mampu. Karena mereka semuanya tidak mempunyai kekuasaan. Semua kekuasaan itu adalah milik Allah saja. Ya. Nah, kalau seandainya Allah menahan hujan dari langit, ya, kemudian Allah menahan airnya dari bumi, tentu manusia akan kesusahan, ya. Manusia saat ini bisa bernafas dengan tenang, ya, bernafas dengan lega. Itu karena Allah berikan rezeki saluran nafas yang baik. Kalau Allah cabut rezekinya, saluran nafasnya Allah sempitkan, walaupun oksigen banyak di lingkungan, ya, tetapi dia tidak bisa menarik nafas dengan lega. Nah, karena Allah itu bisa menyempitkan rezeki dan juga bisa melapangkan rezeki. Nah, jadi seandainya Allah menahan rezeki bagi manusia, maka tidak ada selain daripada Allah yang dapat membukakan pintu rezeki tersebut. Jadi kalau seseorang itu sudah habis rezekinya, maka dia akan meninggal. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu mim ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan pada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Jadi kalau sudah rezekinya Allah kasih, tidak ada seorang yang mampu menghalanginya. Nah, begitu juga apabila seseorang itu sudah Allah tahan rezekinya, maka tidak ada seorang pun yang mampu melepaskannya, ya. Karena Allah lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi semua selain daripada Allah itu tidak berhak untuk disembah, ya. Ada yang menyembah berhala, ya, padahal berhala itu adalah buatan manusia itu sendiri. Bahkan mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Ya, jadi pada zaman Nabi Ibrahim, kaumnya menyembah berhala, ada banyak. Ya, kemudian ada satu berhala yang paling besar di situ. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pada malam hari, beliau memotong semua berhala-berhala kecil dan mengalungkan kampak itu ke berhala yang paling besar. Begitu pagi hari, para penyembah berhala tentu mereka heboh, ya, karena berhalanya sudah terpotong-potong yang kecil. Tinggal satu berhala yang paling besar dan di lehernya dikalungkan kampak. Ya, kemudian mereka menangkap Nabi Ibrahim karena mereka curiga, ya, bahwa pasti Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala ini. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata mereka, ya, kata kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, bukankah kampaknya ada di leher berhala yang paling besar? Mungkin dia yang menghancurkannya, kata Nabi Ibrahim. Ya. Nah, tetapi mereka mengatakan itu kan dari batu, dari kayu. Tentu dia tidak mampu bergerak, apalagi mau menghancurkan berhala-berhala yang lain. Mereka sebenarnya akalnya ada, tetapi tidak digunakan, ya, karena memang hidayah belum masuk ke dalam jantung-jantung mereka. Jadi mereka sebenarnya mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri maupun kepada manusia yang menyembahnya. Allah mengatakan, ayusriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian mempersekutukan aku dengan apa yang tidak menciptakan sesuatu pun, dan mereka bahkan diciptakan, ya. Nah, jadi ini adalah perbuatan yang paling besar dosanya. Ya, perbuatan bodoh yang paling bodoh adalah menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Wala yastati'una lahum nasron, dan mereka itu tidak mampu memberikan bagi mereka pertolongan. Wala anfusahum, bahkan tidak pula mereka memberikan pertolongan pada diri mereka. Wala anfusahum yansurun, dan tidaklah mereka mampu memberikan pertolongan bagi diri mereka. Ya. Ya, bahkan walaupun dia orang yang mulia, ya, walaupun dia makhluk Allah yang mulia, itu tidak juga boleh disembah. Karena mereka semuanya makhluk Allah ini tidak berhak, karena mereka tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, ya. Bahkan pada hari kiamat nanti
orang-orang yang menyembah selain Allah itu akan dikumpulkan bersama sesembahan-sesembahan mereka. Nah, jadi ketika itu orang-orang yang mengikuti orang-orang yang menyembah mereka, ya, mereka akan sama-sama disiksa pada hari kiamat nanti. Ya, dan orang-orang yang mengikuti itu berkata, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ya. Nah, jadi ini akan terjadi permusuhan nanti pada hari kiamat. Ya, sesuatu yang disembah, orang yang disembah dengan para penyembah mereka. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga tidak berhak disembah, ya, karena beliau adalah nabi, ya, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi hamba Allah, jadi dia tidak berhak disembah, tetapi juga merupakan Rasul Allah. Nah, Rasul Allah ini adalah hak Nabi untuk diikuti dan dicontoh. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atrotin nasoro ibni Maryam, ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian terlalu mengkultuskan aku, sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam, ya, Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba, kata Rasulullah. Faqulu, maka katakan Abdullahi wa rasulih. Katakanlah bahwasanya Muhammad Abdullah, hamba Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah seperti kita sama. Ya, tidak bisa memberikan rezeki, Nabi Allah kasih makan, ya, sama seperti kita. Tidak bisa memberikan petunjuk, Nabi, ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Bahkan pamannya Abu Thalib sampai mati juga tidak bisa diberikan oleh Nabi hidayah, ya, karena hidayah itu milik Allah. Allah yang berhak menentukan siapa yang Allah beri petunjuk dan siapa yang Allah sesatkan. Ya, Nabi, bahkan Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang dia cintai. Ya. Nabi adalah Rasul Allah. Jadi Rasul itu berhak, ya, sudah wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang Rasul katakan, apa yang datang daripada Rasul kita ambil, apa yang dilarang oleh Rasul kita jauhi, ya, dan harus diikuti dan dicontoh. Nah, bahkan nanti di akhirat Nabi Isa alaihi salam akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ini dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ketika Allah berkata kepada Isa ibnu Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilaihin min dunillah." Allah mengatakan kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ambillah kami, aku dan ibuku berdua sebagai dua sesembahan dari selain Allah. Ya. Nah, jadi Nabi Isa nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqa. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak menjadi hak bagiku, ya. Jadi Nabi Isa tidak akan mungkin mengatakan ambillah saya beserta ibu saya dua sesembahan selain Allah, nggak mungkin. Nabi Isa paling tahu haknya Allah, ya. Jadi haknya Allah terhadap makhluk adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi Allah itu punya hak terhadap makhluk adalah Allah itu disembah oleh mereka dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun. Ya, jadi Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, tidak adalah bagiku aku mengatakan apa yang tidak merupakan hak bagiku. Ya, in kuntu qultuhu, jika aku mengatakannya, faqad alimtah, maka sungguh engkau pasti tahu. Ya, jadi kalau Nabi Isa mengatakan seperti itu, Allah pasti tahu, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan sedangkan aku tidak mengetahui apa yang berada di dalam dirimu ya Allah. Ya, jadi kita ini Allah semua tahu tentang perihal kita, ya. Apa yang kita perbuat, apa yang dalam jantung kita, apa yang dalam pikiran kita Allah tahu, dan kita tidak tahu mengenai Allah sedikit pun, ya.
kecuali yang Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Nah, jadi ini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan kita harus berhati-hati. Bahkan Nabi Muhammad saja diancam, ya, kalau berbuat syirik itu akan dihapuskan semua amalannya. Begitu juga para nabi-nabi terdahulu, seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Dan kepada nabi-nabi dari sebelum kamu. Ya. Jadi Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, lain asyrakta, kalau kamu mempersekutukan aku, ya, layah batonna amaluka, akan kami benar-benar hapuskan, hanguskan semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Ya. Jadi nabi saja itu diancam oleh Allah. Kalau berbuat syirik, semua amalannya akan dihanguskan. Nah, jadi ini adalah dosa yang paling besar, dosa yang harus kita waspadai, harus kita kenali, harus kita jauhi, dan kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan dari pelaku-pelakunya. Kita harus memusuhi perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Ya. Nah, jadi Nabi saja diancam oleh Allah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka benar-benar akan dihanguskan semua amalan, dan kalau mati belum bertobat dari perbuatan syirik, pasti masuk neraka selama-lamanya. Ya. Nah, tetapi kalau bertobat sebelum datangnya ajal, bertobat dengan benar, ya, semua kesalahan akan dihapuskan. Kemudian apabila dia bertobat dengan benar dan mati dalam keadaan beriman, ya itu akan masuk surga. Allah mengatakan bahwa sudah jelas ini agama, ya. Jadi sudah banyak sekali bukti-bukti, tidak perlu adanya pemaksaan dalam beragama itu. Jadi sudah kita bisa memikirkan sebagai orang yang berakal, tentu kita tahu kalau sesuatu itu berguna bagi kita, maka kita akan ambil. Kalau itu sesuatu berbahaya bagi kita, tentu akan kita tinggalkan. Nah, itu namanya orang yang berakal. Jadi dia mampu mengambil manfaat dan mampu dia menjauhi bara bahaya. Itulah adalah orang yang berakal. Allah mengatakan di dalam suratul Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Jadi orang mau beriman, ya, mau kafir itu terserah, ya. Nah, yang penting sudah sampai kepada mereka ilmunya. Jadi tidak ada yang memaksa seseorang masuk Islam. Kemudian sungguh telah jelas antara petunjuk yang benar terang benderang dengan kesesatan yang gelap gulita, ya. Maka barang siapa yang kafir dengan tauhid, jadi dia kafir mengingkari semua sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Lang fisama laha, tidak akan terputus selama-lamanya. Dia akan selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Wallahu samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman Quraisy, mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka benar-benar tahu konsekuensinya. Ya, nggak seperti orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah enteng saja, tapi mereka tidak menjalankan konsekuensinya. Ya. Jadi orang-orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, nah, mereka selain menyembah Allah juga menyembah patung-patung. Jadi mereka mempersekutukan Allah dan mengikuti agama nenek moyang mereka. Nah, mereka tahu betul kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan mereka. Semua adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus mereka tinggalkan. Nah, mereka nggak mau.
Ya, bahkan Abi Thalib saja waktu mau meninggal masih dibisiki oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Apakah kamu membenci agama bapak kamu? Ya, Abi Thalib, apakah kamu membenci agamanya ini Abdul Muthalib, bapakmu? Nah, mereka mengatakan seperti itu. Ya, karena Abu Thalib belum mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia mati dalam kekafiran. Dia tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Dan orang Quraisy itu apabila ditanya siapa yang menciptakan, pasti mereka menjawab Allah. Kemudian siapa yang menguasai langit dan bumi? Mereka pasti mengatakan Allah. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 dan 89. Ya. Jadi qul liman ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakanlah milik siapa nih bumi semua seisinya jika kalian mengetahui. Saya quluna lillah, pasti mereka akan menjawab semuanya kepunyaan Allah. Qul afala tadzakkarun, katakanlah apakah kalian tidak berpikir, ya tidak mengambil pelajaran. Nah, mereka mengakui kekuasaan Allah, Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur segala kehidupan, tetapi mereka bersama dengan menyembah Allah masih juga menyembah kepada sekutu-sekutu yang selain daripada Allah yang tidak berhak disembah. Nah, ini ya. Nah, jadi mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, kemudian mengakui Allah sebagai yang menciptakan, ya, itu tidak memasukkan orang ke dalam agama Islam, tidak menjadikan dia beriman, ya. Tetapi harus mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar, harus menyembah Allah saja, berdoa hanya kepada Allah, ya, mematuhi semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Sama seperti iblis. Iblis itu adalah dari golongan jin, ya. Nah, dia mengakui Allah yang memberi rezeki, bahkan dia berdoa hanya kepada Allah, tetapi dia enggan untuk mengikuti perintah Allah. Dia enggan mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Ya. Karena itu perintah Allah, dia tidak mau mengikuti. Dia enggan dan sombong. Jadi dia itu merendahkan, itu menolak kebenaran, tidak mau mengikuti perintah Allah. Kemudian dia merendahkan orang yang berilmu. Nabi Adam, dia merendahkan Nabi Adam, padahal Nabi Adam itu Allah karuniakan ilmu agama kepadanya. Ya. Nah, maka jadi orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah, ya, masih menyembah bersama Allah sesembahan yang lain, masih berdoa kepada selain Allah, walaupun dia mengakui Allah sebagai Tuhan, pemilik, penguasa, pemberi rezeki, itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya. Nah, jadi ini harus benar-benar kita pahami. Nah, kemudian di dalam surat ini tadi ya, surat Luqman ayat 30 tadi Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim dzalika bi annallaha huwal haq, itulah karena Allah itu dia saja yang benar, wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan adapun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesat, wa annallaha huwal aliyul kabir. Nah, dan adalah Allah, dialah yang maha tinggi dan maha besar, ya. Nah, maksud Allah maha tinggi ini adalah Allah berada di atas, ya. Jadi Allah itu maha tinggi, artinya Allah berada di atas. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang mengatakan Allah itu berada di atas. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ya, surat Yunus, Ar-Ra'd, Al-Furqan, As-Sajdah, Al-Hadid, semuanya adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah dia beristiwa di atas arsy. Artinya Allah berada tinggi di atas arsy. Kemudian dalam surat Toha Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bahwasanya Allah yang Maha Penyayang berada tinggi di atas arsy. Kemudian Rasulullah juga menetapkan sifat Allah ini, sifat Allah berada di atas, ya. Dari hadis Abu Hurairah, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Lama qadallahu khalqa kataba fi kitabih." Maka tak kala Allah telah menciptakan makhluknya, ya. Dan Allah telah mencatat semua makhluknya di kitabnya. Di kitabnya adalah Lauhul Mahfuz, nama kitabnya. Fahuwa indahu fauqal arsy, dan dia ada di
sisinya di atas arsy. Ya, kitab Lauhul Mahfuz itu Allah berada di sisi Allah di atas arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah menyuruh kitabnya untuk menuliskan bahwasannya innal rahmati ghalabat ghadabi. Ya, jadi rahmat Allah itu akan mengalahkan kemarahannya. Jadi Allah itu sangat penyayang kepada manusia. Sifatnya Ar-Rahman, ya, yang kasihnya itu sangat luas. Kemudian Ar-Rahim, yang kasihnya bersambung. Ya, kalau Ar-Rahman, sifat Allah itu memberikan semua rezeki kepada makhluknya, baik dia kafir maupun muslim maupun mukmin, Allah berikan rezeki, tidak Allah batas-batasi, ya. Nah, tetapi Ar-Rahim, sayangnya Allah itu hanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, di dunia Allah berikan ketenangan hidupnya, di akhirat Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Itulah Ar-Rahimnya Allah, yang sayangnya hanya untuk orang beriman dan sayangnya terus-menerus. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah berkata kepada Abu Hurairah, ya, Rasulullah mengatakan tentang Allah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit 7 lapis dan bumi juga 7 lapis, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya dalam 6 hari. Ya. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, kemudian hadis dari Qatadah juga mengatakan lama faraghallahu min khalqihi stawa 'alal arsy. Ya, ketika Allah selesai menciptakan, dia berada tinggi di atas arsy. Ya, kemudian juga Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilaihi yas'adul kalimat thayyibat. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholih yarfa'uh. Jadi semua kalimat-kalimat pujian yang baik bagi Allah, tasbih kita, ya, istighfar kita, dan amal soleh kita ini akan naik kepadanya ke langit. Nah, jadi penting sekali untuk mengetahui makna dari la ilaha illallah ini, ya, karena makna la ilaha illallah ini banyak orang yang salah mengartikan. Ya, orang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, berarti yang selain Allah yang mereka anggap Tuhan itu ya juga Allah. Itu, ya. Jadi mereka tidak mengerti konsekuensi yang harus mereka hadapi setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi arti dari kalimat la ilaha illallah ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fabibatil. Yaitu tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya, dalilnya ada 2. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Luqman, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Demikian itu bahwasanya Allah dialah yang berhak untuk disembah, dan adapun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesat, dan adalah Allah dia maha tinggi dan Allah maha besar. Nah, kemudian Allah mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, nah, jadi ini harus benar-benar diketahui, ya, karena la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Ya, jadi seorang itu tidak akan masuk surga kecuali dia benar-benar konsekuen dengan mengucapkan la ilaha illallah dari lisannya, kemudian ditanamkan di dalam jantungnya, kemudian diamalkan dengan seluruh badan dan perbuatannya. Ya, nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini harus kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita tanamkan di dalam jantung kita yakini dengan sebenar-benar keyakinan, kemudian kita amalkan dengan perbuatan kita dan anggota badan kita. Ya, jadi kita benar-benar mengucapkan, selalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian kita benar-benar yakin, ya. Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah,
wahai Abu Hurairah, ya, man laqita min wara'il hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan qalbahu fabashshirhu bil jannah. Beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, beritahukan kepada siapapun yang kau temui di belakang pagar ini. Ya, jadi Nabi Muhammad di belakang pagar kebun, dia memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menyampaikan kabar gembira kepada siapa yang Abu Hurairah temui, bahwasanya siapa yang berkata la ilaha illallah, ya, mustaiqinan biha, dia qalbahu, dia benar-benar meyakini dengan jantungnya, benar-benar yakin, ya, fabashirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia dengan surga, ya. Jadi kalau benar-benar diyakini, ditanamkan dalam jantung kita, ya, kemudian kita amalkan dengan anggota badan, kita hanya menyembah kepada Allah, taat hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, kemudian menjauhi semua larangan Allah, ya kita amalkan dengan perbuatan dan anggota badan kita, ya, maka insya Allah nanti akan bertemu Allah dengan selamat. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran suratul Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya pada akhirat nanti, ingin berjumpa dengan Allah dengan selamat, dengan dipandang Allah dengan kasih sayang, ya. Falyamal amalan sholihan, maksudnya adalah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak boleh dia mempersekutukan Allah dalam peribadatan dengan siapapun, dengan apapun. Tidak boleh mempersekutukan Allah dalam beribadah. Ya, mungkin pemaparannya sampai sini dulu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Tania, Wazia. Ya, jadi pertemuan pertama ini kita membahas mengenai makna, arti dari syahadat la ilaha illallah. Ya, banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah tetapi dia masih melakukan perbuatan syirik, ya. Ada juga yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri, ya. Jadi dia tidak melakukan sholat, ya. Kemudian dia masih tidak mau belajar agama, ya. Nah, itu. Jadi dia menganggap ringan saja ucapan la ilaha illallah ini. Tetapi dia nggak tahu, ya, makna sebenarnya itu apa. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Ya, Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Gantarialda dari angkatan 2018. Ya. Sebelumnya izin bertanya, dok, apakah ada hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan syahadat kita seperti dosa yang tidak kita sadari di kehidupan sehari-hari, dokter? Terima kasih, dok, sebelumnya. Ya, jadi pembatal keislaman itu ada 10, ya. Menurut Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu ada 10 yang membatalkan keislaman. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, ya, mempersekutukan kepada Allah. Nah, jadi kita harus mengenali syirik ini karena ini adalah dosa besar yang paling besar, ini syirik. Kalau seorang berbuat syirik sebelum mati dia belum sempat bertobat dari perbuatannya, maka dia masuk neraka, ya. Nah, syirik ini dibagi dua. Yang pertama adalah syirik besar, ya, yaitu seorang yang meyakini bahwa selain Allah ada yang menciptakan, ada yang memberi rezeki, ya, ada yang mengatur, ya, maka dia terjatuh kepada syirik besar, ya. Contohnya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, ya. Nah, kemudian ada orang yang beribadah, menyembelih, kemudian bernazar, kemudian bersumpah selain kepada Allah, ya. Ini perbuatan syirik juga. Jadi dia berdoa takut melebihi kepada Allah. Jadi dia takut kepada manusia, melebihi takutnya kepada Allah, maka ini juga syirik, ya. Nah, kemudian syirik besar ini contohnya misalkan seseorang yang ini beranggapan ada orang lain atau sesuatu yang lain yang dia memiliki nama-nama atau sifat-sifat yang hanya khusus untuk Allah. Misalkan mengetahui hal gaib. Jadi yang mengetahui hal gaib, ya, besok mau hujan atau enggak, kemudian kita umurnya berapa, kemudian
matinya di mana gitu ya, itu hal-hal gaib. Nah, itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, tetapi ada orang yang beranggapan mengetahui hal gaib, contohnya dukun, peramal, ya, maka dia telah berbuat syirik. Nah, itu adalah syirik besar. Ya, jadi syirik besar itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam. Ya, dia tidak lagi dikatakan seorang Islam kalau sudah berbuat syirik besar. Nah, kemudian akan menghapuskan semua amalan. Jadi amalnya hapus semua, ya, dari nol, ya. Kayak kata tukang bensin itu dimulai dari nol, ya. Itu berarti dihapuskan oleh Allah semua, segala amal ibadahnya. Nah, kemudian kalau dia mati tidak bertobat, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Orang musyrik itu masuk neraka selama-lamanya di akhirat. Nah, kemudian syirik yang kedua adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil ini adalah syirik yang dilakukan seseorang, jadi dia beribadah bukan ingin mendapatkan ridho Allah atau ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi dia beribadah karena ingin mendapatkan dunia, ya, misalkan ingin didengar orang, ya, kemudian ingin dipuji orang, ya. Jadi misalkan ada orang yang bersedekah, dia sedekahnya itu bukan karena Allah, tapi dia ingin dipuji sebagai dermawan. Ada orang yang belajar Al-Quran, belajar mengaji, tapi dia bukan belajar ngaji itu untuk Allah, tetapi ingin dikatakan dia seorang qori, pembaca Al-Quran yang bagus, yang baik. Maka dia beribadah, membaca Al-Quran bukan untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, maka dia beribadah bukan untuk Allah, ya. Dan yang ketiga, misalkan seorang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, tetapi tujuannya bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan ingin mendapatkan balasan dari Allah, tetapi dia ingin dikatakan seorang pemberani atau dikatakan seorang pahlawan oleh manusia, ya, maka itu dia beribadah. Nah, itu kalau dia melakukan seperti itu berarti dia telah melakukan syirik kecil, ya. Yang namanya syirik kecil itu bisa dia sum'ah, ya. Jadi dia beribadah ingin didengar orang, atau riya. Dia membaguskan sholatnya kalau di hadapan orang-orang. Kalau di hadapan mertua bagus banget sholatnya. Calon mertua apalagi dia pengen dilihat jadi orang yang soleh gitu, ya. Tetapi kalau sendiri sholatnya asal-asalan, ya. Nah, beda syirik besar sama syirik kecil. Kalau syirik besar tadi dia menghanguskan semua amalan. Contohnya menyembelih untuk selain Allah, jadi menyembelih untuk penunggu laut misalkan, ya, atau bersumpah dengan selain Allah, itu benar-benar juga ini, ya, bahaya juga. Atau dia mengetahui hal gaib, ya, merasa tahu misalkan dukun atau ini atau apa gitu, ya. Nah, ini membatalkan seluruh amalan. Tetapi kalau syirik kecil tadi, dia hanya amalan yang tadi saja yang dibatalkan, ya. Kalau dia sedekah ingin dilihat orang, berarti sedekahnya batal. Tapi sholatnya kalau dia ikhlas karena Allah tidak batal, ya. Nah, tetapi walaupun begitu, syirik ini termasuk dosa besar, syirik kecil ini, dan diancam Allah dimasukkan ke dalam neraka kalau dia tidak bertaubat. Jadi kalau kita pernah, ya, kita harus bertaubat, ya, kita beribadah bukan untuk Allah, ingin didengar, ingin dipuji orang, berarti kita harus bertobat. Karena kalau mati belum sempat bertobat dari riya dan sum'ah ini, maka diancam Allah masuk neraka, ya. Jadi 3 orang yang Allah masukkan neraka dahuluan pertama kali itu ada 3 golongan, ya. Yang pertama orang yang bersedekah, tapi sedekahnya bukan lillah, bukan karena Allah, bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi dia ingin dikatakan dermawan. Kemudian golongan yang kedua orang yang membaca Al-Quran, tetapi dia bukan mau membaca Al-Quran mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan pahala akhirat, tetapi ingin dikatakan sebagai qori, ingin dipuji-puji manusia. Nah, golongan yang ketiga adalah seorang yang berjihad, tapi jihadnya bukan karena Allah. Dia ingin berjihad karena ingin dikatakan pemberani, ingin dikatakan pahlawan. Jadi bukan berjihad mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan balasan dari Allah di akhirat, tetapi ingin dipuji manusia. Nah, ini benar-benar berbahaya. Bahkan syirik kecil ini, riya dan sum'ah ini lebih Nabi Muhammad takutkan bagi umatnya daripada fitnah Dajjal. Ya, jadi fitnah Dajjal itu
masih lebih ringan dibandingkan fitnah syirik kecil, riya dan sum'ah. Jadi harus benar-benar dijauhi ya. Jadi perbuatan ini bisa mendatangkan dosa besar. Kalau syirik besar, dia akan menghanguskan semua amalan ya. Kalau tidak bertobat masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau syirik kecil, Allah ancam dengan neraka kalau tidak bertobat ya. Kalaupun dimasukkan Allah ke dalam neraka, dia mungkin tidak selamanya, mungkin jutaan tahun baru Allah bebaskan. Selama masih ada keimanan di dalam jantungnya ya. Begitu Nadia. Jadi yang harus dikhawatirkan ini syirik dulu. Jadi kita sebelum mengenal yang lain, kenali dulu syirik. Kita harus jauhi, ya. Harus kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Bahkan Nabi Ibrahim bermusuhan dengan bapaknya, ya. Karena bapaknya berbuat syirik, dia bermusuhan dengan bapaknya sendiri. Ya, aku berlepas diri dengan kalian, ya, kecuali kalian berhenti berbuat syirik. Gitu. Begitu Nadia. Ya, jadi benar-benar harus diketahui macam-macam syirik nanti akan kita bahas. Ada 15 macam-macam syirik. Jadi secara umum bisa dibagi menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Nah, tetapi nanti akan ada pembagian-pembagiannya lagi ya. Ada syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma sifat, ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ada syirik ini dalam perbuatan, dalam perkataan, ada syirik dalam mencintai, ya, ada syirik dalam hal takut dan taat. Ya, jadi seseorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah itu sudah berbuat syirik. Ya, jadi kalau dia mencintai sesuatu selain daripada Allah, lebih dari dia mencintai sesuatu, lebih dari dia mencintai Allah, maka dia sudah berbuat syirik. Ya, jadi benar-benar harus kita pahami, kita jauhi dan kita berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Bagaimana Nadia? Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, siapa? Izin memperkenalkan diri, Dok. Tiara, silakan. Saya Tiara Triastika dari angkatan 2018. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya kita sedekah tapi pengen dilihat dermawan. Nah, itu gimana ya, Dok? Kan zaman sekarang ini di Instagram tuh seperti kayak selebgram itu suka bagi-bagi hadiah, giveaway gitu. Itu tapi mungkin mereka niatnya ikhlas, tapi karena mungkin tuntutan pekerjaan itu jadinya seperti bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Tiara. Jadi ikhlas itu hanya taunya kita sama Allah. Jadi kita berbuat itu hanya Allah dan kita yang tahu. Jadi malaikat pun nggak tahu kalau kita bersedekah ikhlas apa enggak. Jadi malaikat yang mencatat semua perbuatan kita ini, ya nyatat aja kita sedekah. Catat kita berjihad, dicatat kita ngaji, dicatat. Tapi yang tahu ikhlas apa enggak Allah. Nanti akan disidang sama Allah, kita akan bertemu langsung berhadapan-hadapan dengan Allah tanpa penerjemah di hari akhirat. Kita akan disingkap semua amalan kita itu, ya. Jadi amalan catatan kita itu ada membentang di kanan kiri kita catatan amal. Di depan ada neraka. Nah, ya. Jadi nggak akan ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Karena Allah itu mengetahui semua hal, termasuk yang di dalam dada. Innallaha ya'lamu bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Nah, jadi ikhlas ini ya benar-benar hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat, ya. Walikulli imri'in ma nawah, dan setiap orang itu tergantung dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa seseorang yang dia berhijrah karena Allah, ya, maka dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Dia akan mendapatkan hijrahnya, ya. Faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang dia berhijrah untuk dunia, au imro'atun yang kihuha, atau perempuan yang dia ingin nikahi, ya. Jadi ada dulu orang berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena ingin Allah dan Rasulnya, bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi ingin menarik hati seorang perempuan agar dia mau dinikahi. Ya, Allah kemudian Nabi mengatakan fahijratuhu ala ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu hijrahnya itu ya untuk apa dia berhijrah itu? Ya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahi itu. Kalau dia ingin mendapatkan perempuan, ya berarti dia dapat perempuan.
tapi dia tidak dapat pahala dari Allah. Nah, itu ya. Nah, jadi perbuatan riya dan sum'ah ini memang betul-betul hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Mencatat aja malaikat perbuatan baik, ya, perbuatan buruk, tetapi keikhlasan itu hanya Allah yang menilai. Itulah sebabnya ada orang yang bersedekah, ya, 100.000 dengan orang yang bersedekah 10 miliar, belum tentu ininya pahalanya gedean yang 10 miliar dibandingkan dengan yang bersedekah 100.000. Karena keikhlasan itu Allah yang akan membalas. Sedekah itu bisa Allah lipatkan sampai 700 kali lipat. Bahkan nilai ibadah puasa hanya Allah sendiri yang tahu berapa besar balasan orang yang berpuasa. Ya, yang Allah akan berikan. Dan berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat lapar dan haus. Jadi dia berpuasa tidak ikhlas. Ya, dia tidak benar-benar menjaga puasanya untuk Allah. Nah, seperti itu Tika. Jadi memang benar-benar harus dijauhi ya perbuatan riya dan sum'ah itu. Nah, jadi caranya adalah kita luruskan lagi niat kita. Jadi kalau kita mau beribadah, kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah saja. Jadi agar kita ikhlas itu yang pertama kita hanya mengharapkan ridho dari Allah saja kita beribadah. Dan yang kedua, kita mengharapkan pahala dari Allah, pahala balasan di akhirat. Nah, itu. Jadi walaupun kita makan, ya, walaupun kita memberi nafkah pada istri kita, tergantung niatnya. Kalau kita niatnya memberi nafkah istri itu untuk beribadah kepada Allah, kita nilainya sedekah. Bahkan kata Nabi sampai kita menyuapkan makanan ke mulut istri kita diberi nilai sedekah. Nah, tetapi niatnya untuk Allah, ya. Kalau kita niatnya karena sayang istri, ya, karena sudah tanggung jawab kita, ya itu nggak dapat pahala. Nah, jadi benar-benar mainnya itu di niat, ya. Jadi niat itu benar-benar harus dimurnikan, ikhlas, ya. Jadi seperti susu, ya. Susu itu kan Allah keluarkan dari hewan itu di antara darah dan kotoran, ya. Jadi ada darahnya hewan itu kan, ada kotoran. Nah, tetapi Allah keluarkan susu yang murni yang tidak tercampur dengan darah dan kotoran. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu murni, hanya ingin mengharapkan keridhaan dari Allah dan mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Jadi seorang yang beramal tetapi dia tidak mengharapkan pahala akhirat, ya, jadi orang bersedekah dia rezeki lancar katanya. Nah, itu berarti dia nggak ikhlas karena dia bersedekah bukan untuk Allah dan bukan mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Begitu Tika. Baik, terima kasih dokter. Ya, jadi take home message-nya, jadi harus harus dipahami benar bahwa makna la ilaha illallah ini adalah la ma'budah bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fabi batil. Bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah, maka dia disembah dengan sesat. Ya. Nah, jadi tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah, maka disembah dengan sesat. Ya, jadi ini yang harus benar-benar kita pahami bahwa ada konsekuensinya dari kata-kata la ilaha illallah ini, yaitu nafian, kita menafikan, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Kemudian isbatan, kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Ya, jadi konsekuensinya seperti itu. Jadi kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Jadi kecintaan, semua cinta kita tiadakan. Kita hanya mencintai Allah saja. Ya, kemudian semua rasa takut, kita hanya takut kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kemudian semua rasa harap, ya, rasa ketergantungan itu semua hanya pada Allah saja, tidak kepada yang lain selain daripada Allah. Ya, karena itu rasa harap, rasa cinta, takut itu merupakan bentuk ibadah. Karena bentuk perendahan dan pengharapan kepada Allah. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Nggak boleh kita mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain daripada Allah
sekutu-sekutu, ya, sesembahan-sesembahan. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka itu seperti mereka mencintai Allah. Jadi mereka menyamakan ya cinta mereka dengan sesembahan-sesembahan mereka dengan cintanya kepada Allah. Ya, padahal orang-orang yang beriman itu sangat cinta dia kepada Allah. Hanya cinta kepada Allah saja. Allah dan kemudian Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, jadi Allah dan Rasul-Nya dia lebih cintai. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, kalau kita sudah, ya silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya dokter, saya Elman. Ya, Elman silakan. Seperti yang kita ketahui dokter, kan di Indonesia ini banyak sekali budaya, terus juga banyak orang-orang di Indonesia ini percaya terhadap pamali ataupun tahayul dokter. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah percaya dengan pamali atau tahayul itu merupakan perbuatan musyrik, dokter? Ya. Terima kasih. Bagus sekali Elman pertanyaannya. Ya. Jadi segala bentuk tahayul, tatoyur, ya, itu adalah perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik. Jadi kalau musyrik itu orangnya, ya. Jadi orang yang berbuat percaya tahayul, ya, yang mereka percaya pamali itu, ya, namanya orang musyrik. Nah, perbuatannya adalah syirik, ya. Mereka takut melebihi takutnya kepada Allah, ya. Takut mereka bepergian pada hari Selasa, misalkan. Bukan mereka takut kepada Allah, nah, berarti dia sudah mempersekutukan Allah dalam hal takut, ya. Jadi dia kena syirkul khaufi, ya, syirik di dalam hal ketakutan, ya. Nah, jadi dia takut kepada sesuatu melebihi takutnya kepada Allah. Misalkan takut kepada manusia, melebihi takutnya kepada Allah. Ini contohnya terjadi pada Bani Israel. Allah memerintahkan Nabi Musa beserta Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Nah, di Palestina sudah ada penduduk Palestina yang berbadan besar, ya, kemudian mereka gagah. Nah, penduduk Bani Israel, umatnya Nabi Musa ini takut, ya, kepada mereka. Jadi mereka nggak mau masuk ke Palestina, padahal itu perintah Allah. Masuk kamu dari gerbang pintunya, kemudian perangilah mereka, itu perintah Allah. Nah, mereka saking takutnya kepada manusia, mereka melebihi takutnya kepada Allah, sehingga mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, berperang. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan, ya. Nah, jadi takut kepada sesuatu, pamali, ya, atau apa, takut celaka, ya, padahal nggak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa menghalangi bahaya atau menghalangi mudarat kecuali Allah. Nah, itu berarti keyakinan dia salah. Ya, dia masih takut melebihi kepada sesuatu melebihi takutnya kepada Allah. Dan itu termasuk syirik. Ya, jadi percaya pada tahayul, ya, percaya kepada ini itu nggak boleh. Ya, Nabi melarang. Nabi melarang untuk perbuatan-perbuatan seperti itu karena itu tergolong perbuatan syirik. Nah, begitu juga mendatangi dukun, ya. Nabi mengatakan man ata arrafan fasa'alahu min syai'in lam tuqbal minhu salatan arba'ina lailah. Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, dan dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Nah, jadi besar banget dosanya itu, ya. Bertanya kepada dukun, ya, bertanya kepada orang pintar, ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu, ya, berarti dia sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Nah, begitu Elman. Ya, jadi memang benar-benar harus kita kuasai ilmu tauhid ini. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang pertama kali harus kita kuasai. Ya, sebelum ilmu-ilmu yang lain. Jadi karena ini akan menyelamatkan kita. Ya, dosa selain dosa syirik ini bisa Allah ampuni. Kalau kita belum sempat bertobat, kita membunuh orang, belum sempat bertobat, kita berzina, kita mencuri, belum sempat bertobat, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tetapi kalau berbuat syirik, nggak sempat bertobat di neraka. Ya, nah, jadi ini benar-benar harus kita waspadai, harus benar-benar kita berikan perhatian di sini. Ya, jadi banyak orang itu yang mengatakan sesuatu dianggap enteng, ya, tetapi itu perkataan syirik. Misalnya, oh ini karena kalau tidak ada Allah dan kamu, ini pasti saya gini-gini. Celaka. Nah, itu berarti sudah berbuat syirik. Karena dia mengatakan kata-kata dan.
Ya, berarti dia menyamakan Allah dan seseorang. Nah, perkataan yang benar adalah alhamdulillah karena Allah saja, kemudian Allah menggerakkan kamu menolong saya sehingga saya bisa tertolong. Nah, itu perkataan yang benar, ya. Jadi menyamakan Allah dengan sesuatu, ya, dia berkata-kata dengan tidak ada ilmu, ya, perkataan itu bisa menjatuhkan dia ke dalam neraka. Atau dia bersumpah, ya, bersumpah selain nama Allah. Misalkan demi apa, demi apa, demi apa gitu ya. Demi yang lain selain Allah mereka ucapkan, ya, itu perbuatan syirik. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau berbuat syirik. Nah, jadi ini ada perkataan yang dianggap sepele, nah, tetapi dosanya besar di sisi Allah, bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, jadi benar-benar harus belajar kita. Kalian aja mau jadi dokter, belajar siang malam, ya. Nah, ini kita mau selamat di akhirat. Kalau nggak belajar gimana mau selamat? Ya, para sahabat itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan hartanya demi untuk belajar agama bersama Nabi Muhammad. Pindah dia. Nah, untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Allah mengatakan dalam surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita mau selamat kalau tidak mau belajar? Ya. Nah, jadi tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, jadi benar-benar kita harus jadikan fokus. Bagi 2 harinya, ya, pagi sampai sore bekerjalah kalian. Malam belajar agama, beribadah. Ya, karena Allah menciptakan pagi itu siang atau sore itu untuk berusaha, sedangkan malam untuk beribadah. Ya. Begitu, Elman? Ya, baik dokter, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah ini merupakan pertemuan awal kita. Ya, kita sudah belajar tentang makna la ilaha illallah. Arti dari kata la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah ghairullahi in ubida fabi batil. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya, jadi ini benar-benar harus kita pahamkan. Jadi bukan kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Karena itu tidak bisa menyelamatkan seseorang akidahnya, ya, sedangkan akidah ini adalah dasar dari bangunan keislaman kita, ya. Jadi harus dipahami kalimat la ilaha illallah ini artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fabi batil. Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Insya Allah pekan depan kita akan belajar syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Nah, la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Nah, tentu kalau kalian punya kunci itu pasti ada gerigi-geriginya, ya. Nah, kalau kuncinya polos saja ya nggak akan terbuka pintu itu. Nah, seperti kunci, maka gerigi-gerigi dari la ilaha illallah ini adalah syarat-syaratnya yang harus kita penuhi setelah kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Itu ada 8 syaratnya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pekan depan mengenai syarat-syarat la ilaha illallah yang harus kita penuhi agar syahadat la ilaha illallah kita benar. Ya, Allah mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Nah, Allah telah mengharamkan neraka yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan demikian hanya ikhlas, ingin mengharapkan pahala, ingin mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengucapkan la ilaha illallah bukan cuma di lisan, ya, tetapi harus tertanam di dalam jantung. Kemudian juga harus kita wujudkan dengan perbuatan dan anggota badan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat-niat kita hanya melakukan ini untuk beribadah kepadanya, hanya untuk mendapatkan keredoannya, dan hanya ingin mengharapkan pahala akhirat, ya, pahala di akhirat, mengharapkan kehidupan akhirat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.